Perkenalkan, nama saya Raisa Zafir Ramayani. Saya dari kelas 11D. Di sini saya akan menyampaikan dakwah tentang perintah sholat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, sehat dan hidayahnya, dan dalam perlindungannya. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada pimpinan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit dakwah tentang perintah sholat. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, sholat itu sebuah tiang dalam agama. Hal ini tuh dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang ataupun tembok sebagai penyangga, pasti rumah itu akan roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, orang sedang sakit pun itu diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk dan tiduran sesuai ketentuannya. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui betapa besarnya pahala sholat asar dan sholat subuh, maka setiap orang akan mendatanginya walaupun mereka sambil harus merangkak. Itu menjadi bukti betapa besarnya pahala untuk mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, tercantum dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, celakalah mereka sholat, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, maka bisa celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lainnya ikutan baik. Namun, jika sholatnya buruk atau sering meninggalkan sholat, maka amalan lainnya juga buruk. Sholat sebaiknya dilakukan secara tepat waktu dan secara khusyuk. Misalnya, saat azan berkumandang, bersegeralah datang untuk ke masjid. Namun, untuk perempuan diwajibkan untuk di rumah. Sholat juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti di firman Allah dalam surat Al-Ankabut. Dengan demikian, seseorang tidak akan mungkin berani untuk melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindakan kekerasan seperti membuli, dan lain-lain. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan sholat dengan baik. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.